Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, UAS Romansah SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMPN 1 Atap 9 Cileber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan fasilitator Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD dan pengajar praktik Bapak Henhen Herdiana SPD. Bapak Guru Ibu hebat, video ini saya buat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Namun sebelum itu, saya akan tampilkan beberapa testimoni dari atasan saya, rekan sejawat saya, dan murid-murid saya. Pak UAS itu kalau ngajar aktif, kreatif, dan inovatif. Pak UAS itu disiplin dan menjadi teladan. Pak UAS itu kalau ngajar selalu berpihak kepada kami selaku murid. Pak UAS itu ngajarnya asik, seru, dan menyenangkan. Pak UAS itu kalau mengajar mudah dipahami dan aplikatif. Pak UAS itu selalu menuntun dan memberi motivasi kepada kami. Menurut saya itu Pak UAS itu guru yang kreatif, inovatif, yang bisa memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Menurut saya, Pak UAS Romansah merupakan guru yang memiliki rasa kepedulian dan kebaikan, berbagi tanggung jawab, sensitif menerima keragaman, meningkatkan instruksi individu, dan mendorong kreativitas bagi seluruh siswanya dan rekan guru lainnya. Menurut saya, Pak UAS itu guru yang hebat, kreatif, inovatif, inspiratif, dan penuh motivasi. Nilai-nilai guru penggerak: yang pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; 3, reflektif; 4, kolaboratif; 5, inovatif. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah 3 tahun menjadi guru penggerak, saya adalah guru yang 1, berpihak pada murid. Dalam mengajar, saya selalu mengutamakan kepentingan murid. Murid memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran dan saya menjadi fasilitatornya. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kelas dalam pembelajaran akan saya buat seaman dan senyaman mungkin agar murid belajar dengan optimal. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah: 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. 2. Membuat suasana kelas yang menyenangkan dengan ice breaking atau permainan. 3. Membuat kesepakatan kelas bersama murid. 4. Menyediakan berbagai sumber belajar kepada murid yang bervariasi. 5. Memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. 6. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. 7. Memberikan bimbingan khusus kepada murid yang memiliki kesulitan dalam belajar. Nilai guru penggerak yang kedua yaitu mandiri. Saya selalu semangat untuk terus belajar dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh atasan, sekolah, dinas pendidikan, atau pihak lain. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah: 1. Aktif dalam komunitas guru seperti MGMP, PGRI, dan komunitas-komunitas lainnya. 2. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan secara mandiri. 3. Selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa ada perintah atau paksaan dari pihak lain. Nilai guru penggerak yang ketiga yaitu reflektif. Saya mengevaluasi sejauh mana potensi diri yang sudah baik yang saya miliki, serta mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Berpikir secara terbuka terhadap saran dan masukan orang lain, serta memaknai pengalaman yang terjadi
untuk jadi acuan dalam melakukan perubahan lebih baik lagi. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah 1. Mengajak murid untuk menarik kesimpulan dalam melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran. 2. Memanfaatkan hasil supervisi pembelajaran baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun pengawas. 3. Meminta rekan sejawat untuk melihat dan memberi saran terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. 4. Terus mengupayakan peningkatan efikasi diri saya dan tindakan nyata sebagai perbaikan. Nilai guru penggerak yang ketiga yaitu kolaboratif. Sebagai guru, saya senantiasa membangun hubungan kerjasama yang positif bersama seluruh pihak internal maupun eksternal sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menyusun serta mengevaluasi proses pembelajaran dan program unggulan sekolah. 2. Berkolaborasi dengan murid dalam membuat kesepakatan kelas. 3. Membiasakan murid berkolaborasi dalam memahami materi pembelajaran melalui aktivitas belajar kelompok. 4. Bekerja sama dengan pihak lain seperti komite sekolah, pemerintahan desa, perusahaan, puskesmas, dan kesepuhan dalam mendukung program unggulan sekolah. Nilai guru penggerak yang kelima adalah inovatif. Sebagai guru, saya senantiasa berusaha memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, serta jeli melihat peluang yang ada di sekitar. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah 1. Menjadi inovator dalam berbagai program sekolah seperti ODOT, ODOS, TIDOF, SEMAS, Market Day, Pelangi, APSI Samber. 2. Membuat media pembelajaran digital. 3. Merancang kegiatan proyek yang menyenangkan. 4. Menggunakan hasil karya anak di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan snack video. 5. Memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar untuk aktivitas pembelajaran. Demikian nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya miliki dan insya Allah juga di masa yang akan datang yang perlu saya kembangkan. 5 nilai guru penggerak tersebut sangat penting bagi saya untuk mendapatkan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktis. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Maksudnya, seorang guru penggerak menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, menjadi teladan, memimpin, contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan sifat dan lainnya. Kedua, Ing Madyo Mangun Karso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Serta yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Peran guru penggerak yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahwa selain belajar keterampilan coaching, guru penggerak juga harus memberdayakan dirinya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik profesionalnya sendiri. Peran guru penggerak yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi positif rekan yang lain. Mereka membuka lebih banyak ruang dialog positif antar guru
antar guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Lewat peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu mengomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakannya pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. Peran guru penggerak yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru penggerak senantiasa memampukan diri untuk menuntun murid di sekolahnya agar murid mereka sadar bahwa sebagai murid di saat ini mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Peran guru penggerak yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak diharapkan dapat mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayahnya, agar komunitas praktisi dapat berjalan secara berkesinambungan. Guru penggerak pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas belajar inilah yang menjadi wahana perjumpaan profesional para guru. Komunitas belajar ini memungkinkan terjadi dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran, yaitu cara baru atau cara pandang baru yang berdampak positif pada murid. Guru-guru hebat, demikian pemaparan saya tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.